Salam Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertengahan minggu ke-19 sesudah Trinitatis 6 Oktober 2024. Terambil dari Keluaran pasal 4 ayat 10-17 dan bacaan dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1-5. Diikat oleh topik atau tema siap sedia memberitakan firman Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Toktong rade memaritahon hata ni dewata. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Keluaran mulai pasal 2 ayat 23 sampai dengan pasal 4 ayat 17 adalah Musa diutus Tuhan. Khotbah kita pasal 4 ayat 10 sampai 17. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertengahan minggu ke-19 sesudah Trinitatis 6 Oktober 2024, dihubungkan dengan topik minggu siap sedia memberitakan firman Tuhan. Toktong rade mamaritahun hata ni debata. Saudara, nats khotbah ini memberitakan keadaan orang Israel saat menjadi budak atau kuli di Mesir. Terjajah selama 400-an tahun lamanya. Bagaimana keadaan mereka? Mereka sangat tertindas, tidak memiliki kebebasan untuk semua hal, baik kebebasan berpolitik, beribadah, berdoa, kebebasan mengeluarkan pendapat dan menentukan masa depan, semua tidak ada. Mereka hanya diperlakukan sebagai pekerja, kuli, budak. Mereka diperlakukan dengan kasar, disiksa, dianiaya, dibebani pekerjaan-pekerjaan berat hanya demi keuntungan orang Mesir saja. Tidak ada yang dapat membawa mereka kembali kepada kebebasan dan kemerdekaan. Mereka tidak berdaya, mereka lemah, dan mereka banyak yang putus asa.
Itu sebabnya saat khotbah ini terjadi, mereka tidak punya pilihan lain kecuali hanya menangis-menangis terus, menjerit-jerit, meraung-raung ke hadapan Tuhan. Mereka sangat sengsara dan menggerutu kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan. Saudara, pada pasal 2 ayat 11 sampai 22, ada dua peristiwa yang sangat memilukan. Peristiwa pertama, ketika Musa melihat ada orang Mesir memukuli orang Ibrani yang sedang kerja paksa, hati Musa itu terluka dan spontan timbul usaha Musa membela orang Ibrani itu dengan cara membunuh orang Mesir itu dan menyembunyikan mayatnya dalam pasir. Keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi sama-sama orang Ibrani. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Oh, mendengar jawaban itu Musa menjadi takut. Sebab pikirnya, tentulah perkara itu ketika dia membunuh orang Mesir telah ketahuan. Itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua, setelah Firaun mendengar perkara itu, maka Firaun berikhtiar untuk membunuh Musa. Akibatnya, kemudian Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, tinggal bersama dan menggembalakan ternak Jitro, imam Midian. Dan di sanalah Musa memperistri Sipora, putri Imam Sitro, dan memiliki anak bernama Gersom. Saudara, pada pasal 3 dan pasal 4 Allah menemui Musa ketika sedang menggembalakan ternak mertuanya Jitro. Allah menampakkan diri dalam nyala api yang keluar dari semak duri dan terjadilah dialog antara Allah dengan Musa. Yang pada pokoknya berisi bahwa Allah mengutus Musa membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju Kanan. Pada ayat 10 khotbah kita, Tuhan mengatakan, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Pada ayat 11 Musa memberi jawaban kepada Allah. Apa jawaban Musa? "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Pada ayat 12 Tuhan mengatakan, "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Saudara, dalam pembicaraan yang panjang itu, Musa selalu membuat berbagai-bagai alasan untuk menolak panggilan dan pengutusan Tuhan. Hingga pada pasal 4 ayat 13, Musa mengatakan, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Hingga Tuhan menjadi murka kepada Musa dan mengatakan, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya." Dan pada ayat 15 Tuhan terus mendorong Musa dengan mengatakan, "Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan." Dan pada akhirnya Musa pergi bersama Harun melaksanakan misi Tuhan menemui Raja Firaun, dan Tuhan memberi perlengkapan lain, yakni agar menggunakan tongkatnya membuat tanda-tanda mujizat. Ayat 17. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, lewat pengalaman Musa dan bangsa Israel dalam khotbah ini, maka topik minggu ke-19 sesudah Trinitatis 6 Oktober 2024 menyerukan kepada kita juga saat ini agar kita siap sedia memberitakan firman Tuhan. Tok tong rade mamaritaon hata ni debata. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di pertengahan minggu ke-19 sesudah Trinitatis 6 Oktober 2024 dihubungkan dengan topik minggu siap sedia memberitakan firman Tuhan. Tok tong rade mamaritaon hata ni debata. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, Allah mendengar ratap tangis dari umatnya.
Saudara, salah satu alasan yang paling utama sehingga Tuhan terbuka hatinya untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir yang sudah berlangsung 400-an tahun itu, dan selanjutnya memakai dan memanggil Musa dari perantauannya di Midian adalah karena Allah sudah mendengar ratap tangis, teriakan, seruan umat Israel di tanah perbudakan Mesir itu. Ratapan Israel itu kita baca pada pasal 2 ayat 23 sampai 25. Di sana ditulis ayat 23. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Kemudian ayat 24, Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ayat 25, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Nah, saudara, inilah dasarnya sehingga Tuhan mau campur tangan, mau membebaskan Israel dari penderitaan, dari maut, dari tangisan, erangan setiap saat itu. Saudara, ini mengingatkan kita saat ini juga bahwa sama seperti orang Israel kita juga banyak mengalami berbagai-bagai keluhan, rintihan. Ada banyak hal-hal yang menyesak dan mendesak hidup sehari-hari kita. Gudang nama nosak mulut siap harion Bapak Ibu. Tidak jarang orang yang bekerja sebagai petani, sebagai tukang kebun, sebagai pemelihara ternak, merasa hasil pertaniannya, hasil kebun dan peternakannya misalnya tidak memberi keuntungan yang sesuai dengan yang diharapkannya. Saudara-saudara kita yang bekerja sebagai pedagang sayuran, tukang jualan per 3-3, atau juga supir motor, supir taksi, supir mobil, supir angkot, dan usaha-usaha lain yang diharapkan dapat memberi hasil yang sesuai dengan harapannya, justru sebaliknya sering merasa galau, kecewa, rugi, tidak dapat mencukupkan kebutuhan-kebutuhan atau keperluan sehari-harinya untuk membiayai kebutuhan uang sekolah anak-anak, membayar sewa atau kontrak rumah, dan sebagainya. Mereka penuh rintihan, Bapak Ibu. Banyak di antara kita juga dan saudara-saudara kita yang hasil pemeriksaan rumah sakit misalnya, atau pemeriksaan dokter, penyakitnya tidak teratasi lagi. Dokter sudah menyerah, rumah sakit sudah mengembalikannya, sehingga mereka setiap saat dibayang-bayangi oleh rasa takut, rasa cemas, kehilangan damai. Mereka merintih, meraung-raung, nangis. Oh Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, kita punya masalah. Semua kita punya masalah. Semua kita diterpa beragam-ragam pergumulan Banyak persoalan-persoalan hidup, persoalan kerja, masalah pariana konon kita hadapi, yang kita tutup-tutupinya Bapak Ibu. Sakit kita ini, penyakit kita ini, dan persoalan hidup kita ini kepada orang lain. Bisa saja di antara kita air mata terus menggenangi pelupuk mata mereka. Setiap hari diterpa oleh banyak masalah sehingga mungkin timbul pertanyaan dalam hatinya ini, kok Tuhan membiarkan saya sih diterpa masalah ini terus? Masalah ini nggak pernah habis-habis, nggak pernah selesai-selesai. Kok penyakit saya ini terus-terusan semakin mengganas ya, kata sebagian. Kok nggak sembuh-sembuh, meski udah terus-menerus menemui dokter. Kok 3-3 jualan saya nggak laku-laku, nggak laris manis? Oh, banyak sekali persoalan kita. Saudara, khotbah ini sekarang mengajak kita semuanya, saudara-saudara terutama yang berhadapan dengan berbagai-bagai masalah itu, agar teruslah berdoa, berteriak, mohon campur tangan Tuhan. Khotbah ini mendorong kita agar saudara-saudara berseru, berteriak kepada Tuhan seperti orang Israel ini, sehingga Tuhan mau mendengarkan keluhan, seruan, teriakan, tangisan mereka, tangisan kita. Percayalah Bapak Ibu bahwa Allah mendengar ratapan tangis umatnya. Nah, semoga Tuhan mendengar ratapan tangis, keluhan, dan doa-doa kita, ya, serta menghalau semua persoalan-persoalan yang menghimpit, menekan, menindas, mengintimidasi hidup kita. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, mari kita hargai panggilan Allah bagi kita masing-masing ya. Mari kita hargai.
pada pasal 2-4 kitab Keluaran ini. Dan ini sebagian dari khotbah kita. Musa menunjukkan sikapnya yang amat berat memenuhi panggilan Tuhan untuk mengutusnya menyampaikan firman Allah untuk Raja Firaun karena berbagai-bagai alasan. Mulai dari alasan pada pasal 3 ayat 11. Di sana dikatakan, siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, ini kata-kata Musa. Hingga pada pasal 4 ayat 13, Musa mengatakan, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Artinya itu apa? Tuhan, janganlah aku, yang lain saja, kata Musa. Dan alasan yang paling utama sehingga Musa pada awalnya tidak mau menerima panggilan Tuhan adalah karena Musa masih dibayang-bayangi rasa takut yang amat berat. Karena menurut perasaannya, dia masih orang yang tergolong DPO oleh kerajaan Mesir. Apa itu DPO? Daftar pencarian orang. Dia masih dicari-cari. Karena dia di waktu lalu membunuh seorang-orang Mesir yang menyebabkan dia lari ke Midian. Ini yang ditakutin oleh Musa. Saudara, mari kita simak dalam diri kita sekarang. Apa kira-kira kehendak dan panggilan Tuhan bagi kita? Kalau kita sudah sadari ada panggilan, ada usaha Tuhan untuk memutus kita, hargai apapun panggilan suruhan Tuhan kepada kita masing-masing. Kehendak dan panggilan Tuhan itu bukan saja hanya untuk menjadi pendeta, menjadi penatua sintua, menjadi pekerja gereja, bibelfrodiakonis, atau jabatan-jabatan gerejawi lain. Bukan hanya itu, Bapak Ibu. Panggilan Tuhan ada bermacam-macam. Bisa menjadi seorang guru, seorang dokter, perawat, bisa menjadi pemain musik, bekerja di kantor, di perusahaan, bahkan juga bisa seperti yang kita sebut tadi, supir angkot saja pun itu mungkin saja menjadi kehendak Tuhan. Atau mungkin jadi petani, peternak, dan profesi-profesi lainnya. Maka apapun pekerjaan hidup kita, Bapak Ibu, hargai, junjung tinggi. Jangan sia-siakan itu, jangan anggap itu rendah. Saudara, mari kita gunakan panggilan Tuhan dalam hidup kita ini sebagai apapun. Tidak hanya untuk cari makan panggilan Tuhan itu, bukan hanya untuk cari uang, mengumpul harta, bukan. Tetapi yang lebih daripada itu, panggilan Tuhan itu, dimanapun kita bekerja, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Jangan lakukan hal-hal yang bertentangan dengan panggilan Tuhan itu bagi kita. Jangan menipu, jangan korupsi, jangan melawan pimpinan, jangan melakukan pemberontakan, Bapak Ibu, dan lain-lain, jangan. Dan yang lebih penting, semoga kita mau dipimpin juga oleh Tuhan dalam setiap misi yang harus kita pikul, kita emban. Nah, ketika kita diberi Tuhan mandat menjadi Musa sekarang, masa-masa kini yang berperan sebagai pemimpin di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah organisasi, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah pemerintahan juga bahkan. Maka semoga kita menjadi pemimpin yang taat kepada panggilan Tuhan dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan melayani, bekerja, jangan lupa juga tetaplah siap sedia memberitakan firman Tuhan. Tok tong radi memeritakan hatani di bata. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, jangan berfokus pada kelemahanmu. Lakukan tugasmu semaksimal mungkin. Ada kelebihanmu, kelebihan kita. Saudara, dalam khotbah ini Musa berusaha menolak panggilan penyuruhan Tuhan. Adapun dasar dan alasan utama Musa menolak suruhan Tuhan, menjalankan misi Tuhan itu, karena Musa menyadari adanya kelemahan, kekurangan, dan ketidakmampuannya. Musa sadar betul, Bapak Ibu, bahwa dirinya berat mulut, berat lidah, tidak pandai berbicara, nggak pandai ngomong, nggak pandai berpidato. Nah, Musa sadar betul, Bapak Ibu, bahwa sebagai seorang pemimpin itu, maka berbicara di depan banyak orang itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Tetapi saudara, inilah yang dicegah Tuhan. Meskipun Tuhan tahu bahwa alasan Musa itu ada benarnya, yakni bahwa dirinya berat mulut, berat lidah, tidak pandai berbicara. Tuhan tahu itu semuanya, tetapi Tuhan tidak berfokus pada kelemahan Musa itu. Tuhan menggaransi, menjamin Musa bahwa soal kemampuan mulut, kemampuan lidah untuk berbicara, maka Tuhan itu sendirilah nanti yang akan memimpin Musa berkata-kata untuk apa yang mau disampaikan
disampaikannya, dipidatokannya, diteruskannya kepada umat atau di depan Firaun sendiri. Tuhan akan memberikan Harun, kakaknya, sebagai penyambung lidah. Harun itu seorang yang memang pintar berbicara, berpidato. Sebagai solusi itu untuk menyemangati Musa agar mampu Musa itu menjalankan panggilan Tuhan tersebut. Nah, saudara, inilah kelemahan Musa. Apa kelemahan Musa? Hanya berfokus pada kelemahannya. Dia tidak melihat kelebihannya. Nah, tahu saudara apa kelebihan Musa? Tahu kelebihan Musa? Pertama, selama 40 tahun pertama dari hidup Musa, Musa dididik dengan hikmat di Mesir sebagai putra angkat dari putri Raja Firaun. Sementara semua orang-orang Israel menjadi budak saat itu, hanya Musa yang dididik dengan hikmat dan luar biasa di istana raja. Itu pertama. Kedua, selama 40 tahun berikutnya, Musa menjadi seorang gembala kambing domba mertuanya Zitro. Artinya itu apa? Tuhan sudah mempersiapkan Musa itu menjadi seorang gembala. Bukan saja gembala domba, melainkan menjadi gembala manusia, gembala orang Israel. Nah, saudara, ini yang tidak disadari oleh Musa. Meski ada banyak kekurangan Musa, tetapi juga ada kelebihannya. Dan inilah juga yang harus menjadi pelajaran bagi kita di saat ini, Bapak Ibu. Memang tidak dapat disangkal bahwa siapapun di antara kita semua pasti punya kelemahan, punya kekurangan, punya keterbatasan masing-masing tuh pasti. Tetapi ingat juga bahwa kita ada kelebihan. Kita masing-masing ada kelebihan, Bapak Ibu. Saya punya kelebihan. Bapak Ibu juga punya kelebihan masing-masing. Kita akan dipakai Tuhan jauh lebih hebat lagi kalau kita mau dipanggil, diutus, dipakai oleh Tuhan. Saudara, kesadaran untuk mengenal adanya kelemahan kita masing-masing ini sangat perlu sebenarnya ini seperti Musa tadi itu. Karena dengan adanya kesadaran akan kelemahan itu, maka kita mau belajar dari kelemahan kita itu. Kita jangan lagi merasa diri kita hebat. Apalagi jangan merasa diri kita itu sombong seolah-olah semua dia tahu. Nah, dengan menyadari adanya kelemahan itu, maka kita bisa mengantisipasi kelemahan-kelemahan kita dengan baik. Kita tidak jatuh lagi, kita tidak lalai, tetapi kita siap menghadapi semua kelemahan-kelemahan dan tantangan hidup itu. Tetapi ingat Bapak Ibu, jangan terlalu fokus pada kelemahan kita, jangan. Jangan menjadikan kelemahan itu alasan-alasan untuk tidak berbuat baik. Karena kita juga harus percaya, selain ada kelemahan, kita pun harus percaya bahwa ada kelebihan yang kita punya yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan sudah menciptakan kita dengan kelebihan-kelebihan khusus. Ya, mungkin ada bakat-bakat, ada talenta-talenta, ada kelebihan-kelebihan khusus bagi kita yang tidak ada pada orang lain. Amin, Bapak Ibu. Inilah tugas kita sekarang. Ceklah, amatilah, periksa, temukan apa kelebihan yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Pasti ada. Dan setelah kamu menemukannya, jangan sombongkan kehebatan-kehebatan dan kelebihanmu itu. Tetapi usahakan untuk mengembangkannya semaksimal mungkin, terutama untuk menunaikan panggilan Tuhan bagimu. Pakai kelebihanmu itu. Kerjakanlah semua tugasmu, tanggung jawabmu, panggilan yang diberikan oleh Tuhan bagimu itu dengan kelebihanmu itu tadi. Dengan sungguh-sungguh, kamu akan diberkati oleh Tuhan. Kamu diberkati, Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dengan kekurangan dan kelebihan, tetaplah siap sedia memberitakan firman. Tok tong radi mamaritaun hatane dia bahata. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran keempat, Tuhan menjamin keselamatan orang yang diutusnya. Saudara, dalam khotbah ini Tuhan memperlengkapi Musa dengan tongkatnya, dengan kuasa untuk berbuat mujizat di hadapan Raja Firaun. Sehingga Musa tidak konyol nantinya, tidak akan gagal dalam mengemban misinya. Nah, dengan janji penguatan dari Tuhan ini, semua rasa takut Musa yang selama ini menghantui, membayang-bayangi hidupnya, nah sekarang hilang. Hilang, Bapak Ibu. Musa sekarang bersemangat kembali mengemban misi yang Tuhan berikan kepadanya, menemui penguasa Mesir Firaun. Makanya mereka bersama Harun pergi
Saudara, ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita dalam mengemban setiap misi, setiap tugas yang sesuai dengan panggilan Tuhan bagi atau buat kita masing-masing dalam berbagai-bagai lapangan hidup dan dalam berbagai pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, sekali lagi, betul bahwa kita memiliki berbagai-bagai kelemahan, kekurangan, dan yang sering membuat hati kita kecut. Ada banyak dalam mengerjakan tugas-tugas panggilan kita. Tetapi mari kita tekuni semua pekerjaan itu. Semuanya itu dalam pengharapan bahwa Tuhan akan mengisi hidup kita dengan tongkatnya, dengan kuasanya, sehingga apapun kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi, semuanya akan dapat kita lalui. Bapak Ibu, percayai pendampingan Allah dalam setiap pekerjaanmu. Dimanapun kamu, dimanapun kita mengabdi, dimanapun kita melayani. Sehingga apapun panggilan Tuhan bagi kita, masing-masing akan dapat kita emban. Segala apapun kesulitan, ketakutan, ketidakmampuan kita untuk memikul tugas-tugas yang menghimpit kita selama ini, yang membuat kita merasa tidak nyaman, akan dapat kita atasi itu, Bapak Ibu. Dan dalam kondisi apapun, entah itu kondisi baik ataupun entah itu kondisi buruk, kita akan tetap siap sedia memberitakan firman Tuhan. Toktong radi memerintahun hata ni debata. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah pertengahan minggu ke-19 sesudah Trinitatis 6 Oktober 2024 dari Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 17 ini, agar semakin banyak orang percaya yang mau siap sedia memberitakan firman Tuhan. Tong radi mamari tahun hatani debata termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertengahan minggu ke-19 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kami. Banyakkah yang membuat kami tergoda untuk lepas daripada panggilan Tuhan. Tetapi sekarang kami diingatkan, Tuhan senantiasa menguatkan kami, membekali kami, memperlengkapi kami ketika Tuhan mau mengutus, mau memakai, mau memanfaatkan kami. Biarlah kami, Tuhan, memanfaatkan apa yang ada pada kami sebagai senjata rohani, sebagai tongkat kami menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan dalam pelayanan kami. Biarlah kami kuat menghadapinya. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Semuanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.